哪一国的？美国是美国。ini ya. 请问你要不要接受酒精测试？ Apakah kamu ingin mengikuti tes alkohol? No. 不要 no。 Nah teman-teman semuanya, baru lihat kan video tadi yang lagi sedang viral nih di Taiwan, di TV-TV, tayang di semua, di TVBS, di tempat-tempat lain, semua pada tayang. Dan teman-teman pasti udah tahu ya, kalau dia bilang dia dari Jawa, dia nggak bisa bahasa Mandarin, terus pakai aplikasi. Nah, pura-pura bego di hadapan polisi saat mabuk naik sepeda listrik. TKI di Taiwan ini tak berkutik saat polisi pakai Google Voice bahasa Indonesia. Nah, karena dia menolak dites kadar alkohol, maka dendanya lebih tinggi, 2.400. Mungkin kalau dia dites kadar alkohol dan kadarnya itu di bawah rata-rata, dendanya lebih ringan. Nah, berapa sih dendanya nanti kita akan bahas di sini setelah kita bahas si masnya yang satu ini ya. Nah, seorang pekerja migran asal Indonesia tertangkap petugas kepolisian di Kaohsiung saat mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk ya. Saat ditanya, kamu orang Taiko? Ia menjawab, ini, itu artinya Indonesia. Gitu. Ia ditangkap karena dalam kondisi mengemudikan sepeda listriknya, ia seok-seok nggak bisa seimbang ya. Saat diinterogasi, diberhentikan, kemudian diinterogasi petugas, dia nggak bisa jawab pakai bahasa Mandarin dan dia aduh saya dari Jawa nih tetung itu sampai petugasnya nggak paham ya, mungkin dia baru atau apa ya, kita nggak tahu. Keduanya saat diberhentikan tercium bau alkohol dari mulutnya, tetapi polisi kebingungan apakah mereka benar-benar tidak bisa bahasa atau pura-pura bodoh saja ya, karena ya tercium bau alkohol, dia mau menjelaskan juga tidak bisa. Akhirnya polisi berbicara pakai bahasa Mandarin Taiwan nggak bisa, dan mereka terpaksa mengeluarkan HP dan mengeluarkan Google Voice. Ya walaupun artinya kadang-kadang lucu, tapi ya sedikit-sedikit ini bisa memberikan pengertian ya, karena kalau orang mabuk suruh baca juga nggak bisa itu ya. Walaupun akhirnya keduanya mengaku sudah menenggak setengah botol bir di Taiwan ya, dan dia berniat kembali ke mesnya berboncengan lagi gitu ya. Namun komunikasi keduanya tidak bisa lancar dan bahkan harus memakai Google Voice. Nah, polisi tadi dengarkan, apakah kamu bersedia dites? Itu maksudnya dites kadar alkoholnya, dan dia menolak, akhirnya didenda itulah. Nah, karena menolak itu dites kadar alkohol, akhirnya mereka diberikan tilang 2.400 NT. Nah, selain itu juga ada yang seorang pria ya di Zoying Kaohsiung juga sama, dia mabuk, kemudian mengemudi, kemudian diberhentikan, kemudian dia berhenti dan langsung tiduran di jalanan. Nah, polisi yang datang ke situ akhirnya membangunkannya, membopongnya agar bisa bangun. Nah, setelah bangun, polisi yang mabuk tadi belum sadar kalau yang membangunkan polisi. Nah, dia minta, ini pandemi, mana masker saya, dia bilang kayak gitu. Dan kemudian setelah dia sadar kalau yang membangunkan dia itu polisi, petugas adalah polisi, kaget, dia tercengang ya, mau gimana lagi nih Pak, akhirnya dia juga didenda juga ya. Dan ini ya begitulah keseruannya di Taiwan. Nah, untuk teman-teman semuanya yang pengen tahu berapa sih dendanya mabuk di Taiwan itu mengendarai sepeda listrik itu ya. Dan ini ya, apabila mengendarai sepeda listrik itu sebenarnya dendanya antara 600 dan 1.200 yang terbaru itu ya, sepeda listriknya. Dan adapun jika kamu mengendarai sepeda listrik kemudian mabuk terus dites kadar alkohol dan nilainya 0,15 sampai 0,25 mg itu kadarnya, maka dendanya cuma 300 sampai 600 NT saja ya, tidak terlalu besar. Tapi ya, ini ada tapinya. Kalau kadarnya melebihi 0,25 mg, maka dendanya bisa 90.000 NT atau penjara 3 bulan. Nah, itu dendanya besar. Dan apabila menolak seperti masnya tadi, dia mau dites kadar alkohol tidak mau, ya mungkin gambling juga ya, dia habis minum segitu banyak, kemudian dites kadar alkohol, kalau kadarnya di atas 0,2 mg, mungkin masnya, waduh ini denda saya banyak nih, wis lah, tidak mau lah. Kalau dia menolak dites, maka dia didenda 2.400, karena bahasanya susah, nggak bisa merayu, akhirnya dia dikenakan denda paling tinggi 2.400 NT. Nah, ini jadikan pelajaran semua buat teman-teman yang ada di Taiwan, untuk ya kalau mabuk dibawa ke mes saja, biar nggak usah pakai kendaraan ya, kalau bisa ya dihindarilah.